hari. Jadi harus semangat untuk memperbaiki bahasa kita yang kurang baik, maka kita harus belajar bahasa Indonesia. Mungkin masih banyak kata-kata kita yang seperti hari-hari itu masih belum baku ya, masih belum tahu antara kata baku dan tidak baku. Jadi di bahasa Indonesia itu akan dipelajari. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas Rasya. Mari teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Doa saya mohon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa Syarifah? Sakit. Sudah tahu sakit apa? Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. 3 ya. Jadi kalau ada teman yang sakit, kita harus mencari tahu ya. Kira-kira sakit apa? Nah, kita harus tahu. Kalau misalnya Syarifah dirawat, kita juga harus menjenguknya. Ya, mungkin dengan dijenguk dia akan lebih semangat lagi dan akan cepat pulih ya, cepat sembuhnya. Baik, hari ini kita akan belajar pantun ya. Kalian bisa baca di depan ya. Mari berpantun. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu 4.10 mengenai membuat pantun ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat merumuskan tema pantun dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat membuat kalimat pantun sesuai dengan ciri pantun dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan hasil diskusi dengan baik ya. Jadi hari ini kalian akan membuat pantun. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada pretest dulu. Silakan kalian jawab 3 pertanyaan ini di buku tulis. Silakan. Yang pertama, perbaiki urutan pantun. Kira-kira kalau diurutkan yang benar seperti apa pantunnya? Yang kedua, apa tema pantun? Ya, dari pantun itu temanya apa? Yang ketiga, makna pantun. Makna pantun atau pesan pantunnya apa? Ya. Pretest itu adalah mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian telah mempelajari pantun di rumah. Ya. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Sudah selesai? Baik, ibu cek dulu ya. Kira-kira siapa yang sudah betul semua? Ya, tadi sudah dilihat hasil pretestnya dari 18 anak ya, yang betul ada 3 orang, yaitu Raffi, Rasya, dan Andre ya. Tepuk tangan untuk 3 orang itu. Yang lainnya sudah benar ya, untuk urutan pantunnya sudah benar, cuma untuk menentukan tema dan maknanya masih ada yang salah ya. Jadi karena
belum belajar ke materinya tidak apa-apa ya. Maka sekarang kita akan belajar materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP dan MTS. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang teks puisi rakyat. Nah, kita akan masuk pada keterampilan yaitu menulis pantun. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu sampiran dan isi. Nah, sebelum kita membuat atau menulis pantun, kita harus ingat kembali bagaimana ciri-ciri dari pantun. Kita lihat lagi ciri yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Oke, langsung saja. Berikut adalah langkah mudah dalam membuat pantun. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Jenis pantun sangat beragam. Ada pantun agama, pantun jenaka, pantun kesehatan, pantun teka-teki, dan lain-lain. Setelah kita menentukan tema, kita buat bagian isi yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Setelah itu, kita buat lagi sampiran. Nah, dalam menentukan sampiran, kita harus perhatikan bunyi akhir atau rima pada isi. Oke, sekarang mari kita belajar membuat pantun. Pertama, kita harus memilih tema. Misalnya, kita ingin mengambil tema kesehatan. Nah, setelah menentukan tema, kita buat isinya. Isinya berada pada baris ketiga dan keempat. Jadi kita kosongkan dulu baris pertama dan kedua. Kita langsung isi baris ketiga dan keempat, yaitu isi dari pantun. Oke, sekarang contoh isinya misalnya, mari patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Oke, selanjutnya kita buat sampirannya. Dalam membuat sampiran, kita harus memperhatikan rima atau bunyi akhir pada isi. Baris pertama pada sampiran harus memiliki bunyi akhir yang sama dengan baris ketiga, yaitu kesehatan, di mana bunyi akhirnya adalah tan. Jadi kita bisa memilih satu huruf terakhir saja, misalnya N saja. Kemudian kita bisa memilih 2, berarti AN, atau kita bisa memilih 3 huruf terakhir, misalnya tan. Jadi terserah nanti mau pilih 1 huruf terakhir, 2 huruf terakhir, atau bahkan 3 huruf terakhir. Nah, pada contoh ini kita coba ambil 3 huruf terakhir, yaitu tan. Nah, sekarang kita cari kata yang berakhiran tan. Misalnya hutan, jembatan, lari ke hutan. Kita lihat bahwa baris pertama dengan baris ketiga sudah memiliki bunyi akhir atau rima yang sama, yaitu sama-sama berakhiran tan. Selanjutnya kita lihat baris keempat yang berakhiran kata corona. Jadi kita cari kata yang berakhiran A, NA, atau 3 huruf terakhir itu ona. Nah, sekarang pantunnya sudah jadi. Sekarang kita periksa sekali lagi berdasarkan dengan ciri-cirinya. Yang pertama, terdiri atas 4 larik atau baris. Sudah sangat jelas di sini bahwa ini terdiri dari 4 larik. Kemudian ciri yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, sekarang mari kita cek.
Burung bangau lari ke hutan. Sekarang kita cek berapa suku katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian baris yang kedua, membuat kerbau terpesona. Ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 suku kata juga. Baris ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 suku kata. Kemudian baris yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 suku kata juga. Jadi tiap baris ini sudah memenuhi persyaratan, yaitu 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri berikutnya adalah baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sudah sangat jelas di sini, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah rima akhir setiap baris adalah AB. Artinya baris pertama dan baris ketiga harus memiliki rima atau huruf akhir yang sama. Kemudian begitu juga dengan baris kedua dan baris keempat. Sekarang kita buat lagi pantun dengan tema yang berbeda. Misalnya kita ingin membuat pantun dengan tema agama. Pertama, sama dengan langkah yang tadi, kita tentukan isinya. Isinya terletak pada baris ketiga dan keempat. Misalnya isinya, jangan harap masuk surga jika salat fardu kau abaikan. Nah, setelah mendapatkan isinya, kita buat sampirannya dengan memperhatikan rima atau bunyi akhir pada baris ketiga dan keempat. Ini ada contoh pantun yang kedua, yaitu dengan tema agama ya. Di sini sudah ada isinya. Jangan harap masuk surga jika sholat fardu kau abaikan ya. Nah, kita lihat di sini ada rima akhirnya. Maka cari, tentukan dulu nih kata yang akan dijadikan kalimat pantun. Nah, untuk yang baris pertama harus sesuai dengan yang mana? Yang surga atau abaikan? Surga. Berarti cari yang ada kata ga. Mangga. Ya, kita tulis mangga. Mangga. Kira-kira kalau kalimat mangga diawali dengan kata apa misalnya? Misalnya gini ya, jalan-jalan, membeli mangga. Terus abaikan, ikan, boleh. Kita tulis belinya di pasar ikan ya. Nah, jalan-jalan membeli mangga, belinya di pasar ikan. Jangan harap masuk surga jika sholat fardu kau abaikan. Nah, ini adalah contoh pantun dengan tema agama. Kenapa tema agama? Ada yang bisa jawab, Rafan? Coba Rafan. Kenapa Rafan ini tema agama? Membahas soal apakah di sini? Membahas sholat fardu. Di sini ada sholat, kemudian di sini ada surga ya. Jadi masuknya ke dalam ranah agama ya. Dalam satu pantun harus terdapat 4 baris. Ada 4 gak? Ada 4 baris ya. Yang baris pertama, kedua disebut apa? Sampiran. Kemudian rimanya apakah sudah sesuai rimanya? Sudah ya. ABAB, AN ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh pantun. Nah, nanti kalian juga akan membuat pantun. Berarti kalau mau membuat pantun itu apa dulu yang harus dibuat? Isi ya. Jadi diingat, tentukan dulu isinya kira-kira apa ya. Oke, selanjutnya ya. Sebelum membuat pantun,
Di sini ada 8 box ya. Di dalamnya terdapat kata kunci ya. Tadi kan sudah dibagikan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berarti ada 5 kelompok. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Tetapi sebelumnya untuk kelompok 1 diwakili oleh siapa? Andre. Silakan Andre, mau pilih nomor berapa? Silakan Andre, mau pilih nomor berapa? Ayo kesepakatan kelompoknya. 7. Kita tulis ya, ini kelompok Andre. Nanti kita buka sama-sama. Untuk kelompok 2, Raffi apa enggak? Enggak. Mau nomor berapa enggak? Nomor 5. Tulis di sini Angga. Kelompok 3. Siapa? Rasya. Nomor berapa, Sya? Nomor 3, Rasya. Selanjutnya kelompok 4, siapa? Afgan, coba Gan. Nomor 6, Afgan. Nah, yang terakhir nomor 4, Nabil ya. Kita buka, ini tema pantunnya ya. Jadi kamu buat pantun sesuai dengan temanya. Kita buka dari Rasya nomor 3. Rasya tentang keagamaan ya. Dicatat ya nanti kelompoknya. Kemudian kelompok 4, kelompoknya Nabil tentang percintaan. Jadi buat pantun soal tentang percintaan. Terus kelompoknya siapa lagi tuh? Kelompoknya Angga nomor 5 tentang nasihat ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok Afgan ya. Afgan nomor 6 jenaka, jadi harus lucu ya. Terus yang kelompok Andre tentang kesehatan ya. Jadi ini adalah kata kunci yang harus kalian tulis, catat untuk acuan membuat pantun ya. Silakan kalian duduk berkelompok dulu. Duduk berkelompok. Geser sesuai kelompoknya. Ini ada lembar kerja ya, lembar kerjanya nanti ibu bagikan. Perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Lembar kerjanya ibu bagikan. Di sini tulis nama kelompok kalian siapa aja, tulis kelasnya. Kemudian tema pantun, temanya sesuai dengan yang tadi kalian sudah pilih ya. Tema pantun 1 dan 2 karena kalian membuat 2 pantun, jadi temanya sesuai ya. Kalau tentang agama maka dua-duanya juga harus agama. Di sini kata kuncinya itu tema yang tadi kalian tulis, kalian dapatnya apa? Kemudian tentukan sampiran 1, sampiran 2, isi 1, isi 2 dan makna pantun yang kalian buat itu apa? Ya? Sudah mengerti? Dibagikan ya. Dari sana, dari sana.
Apa? Kata kunci yang tadi kamu pilih. Goblok. Sini. Nah, ini tulis kalimat sampiran 1 di sini yang ini. Nah, sampiran 2-nya yang ini. Isi 1 yang ini. Isi 2 yang ini gitu. Bukan ditulis di sini semua. Ya udah. Enggak, ini aja nih. Ini maknanya, makna pantun ini kira-kira apa nih? Kamu kan udah bikin pantun. Nah, maknanya apa? Enggak, ngebahas soal apa gitu. Pendekatan. Ya, boleh gitu. Kata kuncinya tadi yang kamu pilih. Iya, betul. Makan nasi uduk di rumah Angga. Nasinya sangat rajinlah berolahraga jika kamu ingin sehat. Nah, itu bisa. Nyambung. Kan yang cari isinya dulu, yang tadi kamu pilih kata kuncinya, kamu tulis sama. Iya udah nggak apa-apa, tulis aja sama. Tulis aja nama kamu bertiga. Kata kunci yang tadi kamu itu keagamaan kan? Tulis. Agama Sama. Makna pantun itu maknanya dari pantun itu nih ya, maknanya apa kira-kira? Jangan suka ngelirik ya. Hiburan apa? Kira-kira maknanya apa dari tadi itu aja hiburan tuh. Maknanya dia termasuk hiburan. Iya, 2 pantun.
Perhatian, kalian sudah selesai menyelesaikan membuat pantun ya, sudah tadi Ibu cek sudah hampir selesai semua, sudah sesuai juga, sesuai dengan ciri-ciri pantun ya. Nah, sekarang waktunya kalian melakukan presentasi hasil diskusi kalian dengan kelompok ya. Untuk yang pertama yaitu kelompoknya Aurel. Silakan kelompok Aurel, yang lain mohon disimak ya. Tolong disimak. Silakan Aurel. Yang lain tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kita dari kelompok 1 ingin membacakan pantun dengan tema kesehatan. Di sini ada saya, Aurel Ayu Salsabila. Di sini ada Fiera Dezayanti. Di sini ada Hermawan. Dan kita akan membacakan pantun tentang kesehatan. Pantun yang pertama. Cuci tangan di wastafel. Jangan lupa pakai sabunnya. Ayolah makan sayur wortel agar sehat matanya. Yang kedua. Maknanya, makanlah wortel untuk menjaga kesehatan mata kita. Oke, pantun yang kedua. Makan nasi uduk di rumahnya. Rasa nasinya sangat pekat. Rajinlah berolahraga jika kamu ingin sehat. Maknanya, jika ingin sehat, rajinlah berolahraga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Coba untuk kelompoknya Angga menilai kelompok pertama. Kira-kira bagaimana Angga kelompoknya? Kalau 1 sampai 10 berapa nomornya? 8 ya. Terima kasih untuk kelompok Angga ya sudah menilai kelompok 1. Tadi penilaiannya untuk kelompok 1 ya, itu pantunnya sudah sesuai dengan tema ya. Yang pertama pesannya untuk makan sayur wortel ya. Yang kedua pesannya itu adalah untuk berolahraga ya. Untuk kelompok selanjutnya itu kelompok Rasya. Silakan maju Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin membahas pantun yang bertema keagamaan. Perkenalkan, aku Sakila dan aku Gania. Aku Rahya. Aku Rahman. Di pasar banyak lalat, apalagi di tukang ikan. Marilah kita sholat, jangan menunggu disolatkan. Maknanya, jangan pernah meninggalkan sholat karena sholat adalah tiang agama. Jalan-jalan beli koran, pulang-pulang malah tersesat. Ayolah kita baca Al-Quran, semoga hidup bahagia di akhirat. Maknanya adalah Al-Quran melindungi kita di akhirat nanti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok tadi
tadi ada yang bisa menanggapi penampilan kelompok Rasya? Coba kelompok 1 tanggapi bagaimana penampilan kelompok Rasya. Kalau dari nilai 1 sampai 10 nilainya berapa untuk kelompok Rasya? 8. Oke ya. Penilaian dari kelompok 1 ke kelompok 2 tadi adalah 8 ya. Maknanya bagus ya. Tadi memang untuk secara pantun itu sudah bagus, tetapi dalam penyampaian diskusinya itu masih kurang baik ya. Nanti tolong diperbaiki lagi. Oh, Catherine maju. Kelompok Catherine maju. Siapa yang Siapa yang baca kelompok yang lain tolong. Lu di sini lu yang baca Gua Berarti gue ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Rosa. Saya Rahayu. dan Ayana Nabil. Kami dari kelompok 5 dan kami akan membawakan pantun yang bertemakan cinta. Anak sekolah membaca buku. Biar lancar perjalanannya. Kalau kamu belum tahu nama aku, kenapa kamu tidak bertanya? Kalau ada sumur di ladang, ladang pasti akan dijarah. Kalau ada umur panjang, aku pasti main ke rumah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi karena maknanya lupa, jadi Ibu yang baca. Ini maknanya yang pertama tentang pendekatan karena belum tahu namanya. Yang kedua setelah pendekatan mau main ke rumah ya. Pelajaran hari ini sudah selesai. Tetapi sebelum menyelesaikan ada post-test ya. Post-testnya itu hampir sama seperti pretest tadi. Silakan kalian tadi kalian sudah mengerjakan post-test ya. Sudah Ibu cek semua hasil post-testnya ada perubahan dari pretest ke post-test. Kalau di pretest tadi hanya 3 orang yang betul semua. Nah di post-test kali ini hampir semuanya sudah bisa mengurutkan pantun, sudah bisa menentukan tema, dan yang terakhir juga sudah bisa menentukan makna pantun ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita simpulkan dulu pembelajarannya ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan, Wafi, simpulkan. Coba didengarkan ya, temannya mau menyimpulkan. Silakan Wafi simpulkan. Apa yang dapat Wafi simpulkan? Simpulannya adalah 1. Pantun terdiri dari 4 baris. Terdapat rima AB AB. 2. Dalam membuat pantun harus menentukan isi. 3. Pantun juga banyak tema, salah satu bertema agama, percintaan, kesehatan, nasihat, dan jenaka. Terima kasih Wafi. Baik ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu nanti kita akan membuat video mengenai pantun. Jadi pantun yang kalian sudah kalian buat, kemudian kalian demonstrasikan
melalui video ya. Kemudian setelah itu dipublish di YouTube kalian masing-masing ya. Jadi kalau kalian tuh pernah membuat pantun ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita ucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.